Bapak ini marah untuk belain anaknya, ceritanya cuman berlebihan, jadinya lebay. Nora udah kayak nonton sinetron Indosiar. Hola netizen yang tercinta, John LBF marah besar ke pengusaha Ivan Sugianto yang suruh siswa SMA di Surabaya berinisial E untuk sujud dan menggonggong. Ivan disebut tidak terima karena anaknya diejek. John LBF pun menantang Ivan dan ingin menindaklanjuti kasus ini. Meski masalah disebut sudah selesai, John LBF tetap akan melaporkan pengusaha bernama Ivan itu. Hal ini disampaikan John LBF melalui video yang dipublisnya di media sosial. Menurut John LBF, saat ini dirinya tengah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya untuk melayangkan laporan polisi atas Ivan akibat tindakan arogansinya tersebut. John LBF dengan lugas mengatakan bahwa dirinya akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Menurut John LBF, tindakan Ivan tidak pantas dan merupakan sebuah preseden buruk pada semua masyarakat Indonesia. Bahkan John LBF menegaskan bahwa Ivan yang merupakan pengusaha di Surabaya harus mendapatkan efek jera dan harus ditindak secara pidana. Saya John LBF nggak terima dengan kejadian ini. Seorang anak kecil di Surabaya, di Jawa Timur, disuruh sujud oleh seorang pengusaha. Dengan arogannya dia suruh sujud itu anak, bahkan disuruh menggonggong, bahkan nantang-nantangin orang semuanya dengan arogan seperti itu. Lu siapa yang punya negara? Hah? Kamu siapa yang punya negara ini? Yang punya negara aja nih nggak searogan lu. Pemimpin negara kita ini nggak ada yang arogan kayak lu. Ngerti gak lu? Itu manusia loh dan anak kecil loh. Saya nonton video kamu itu marah besar. Saya sebagai masyarakat mengutuk keras tindakan arogan kamu itu. Saya lagi konsultasi sama pengacara saya nih. Saya dengar-dengar katanya sudah berakhir damai. Nggak ada damai-damai. Nggak ada. Itu presiden yang buruk yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa ada seorang anak manusia, anak kecil yang kamu intimidasi sampai seperti itu. Karena dia takut sama kamu mungkin. Kalau gua nggak ada takutnya sama lu, ngerti lu? John LBF gak ada takutnya sama lu, ngerti? Saya lagi konsultasi sama tim hukum saya. Kalau memungkinkan, saya bikin LP buat kamu. Saya ngelaporin kamu, supaya jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bersikap arogan seperti itu. Emang duit lu seberapa banyak, sampai lu bisa mengintimidasi orang seperti itu? Komnas Perlindungan Anak harus angkat bicara. Semua harus bersuara nih. Semua harus kompak. Harus dihukum secara pidana menurut saya. Harus ada efek jera untuk si pengusaha ini. Kelakuan lu biadab banget, udah kayak yang punya dunia lu. Di atas langit masih ada langit, bro. Lu arogan kayak begitu sama anak kecil pula. Kau suruh menggonggong, kau suruh sujud di depan kau. Kau siapa, raja? Hah? Saya kawal kasus ini. Semangat saya kalau udah urusannya mengintimidasi orang kayak begitu. Lu berhadapan sama John LBF lu ya. Nggak bisa, nggak ada damai. Harus ada efek jerak. Harus ditindak secara pidana. Saya minta atensinya kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto. Saya kira tindakan arogansi seperti ini, Pak, nggak butuh nunggu laporan polisi, Pak. Saya kira polisi dengan kewenangannya bisa langsung menangkap ini pelaku, Pak. Saya kira ini gak perlu tunggu ada laporan polisi, Pak. Tindakan arogan, tindakan biadab seperti ini, Pak, tidak perlu tunggu ada yang melapor, Pak. Polisi punya kewenangan untuk mengamankan ini pelaku, Pak. Supaya, Pak, jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat, Pak. Jangan arogan. Hidup di dunia cuma sementara. Harta lu itu bukan punya lu. Lu mati juga gak lu bawa mati. Kok sampai segitunya lu merendahkan orang? Apalagi ini anak kecil. Saya gak terima, Pak. Saya John LBF gak terima dengan kejadian ini. Saya akan menuntut, saya akan mengawal kasus ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini kasus sedang viral ya, anak sekolah ya SMA disuruh sujud dan menggonggong oleh oknum pengusaha ini ya. Dan ini merupakan contoh yang tidak baik dan bentuk kejahatan terhadap anak. Orang ini bisa diancam dengan undang-undang pelindungan anak dan bisa ditahan maksimal 5 tahun penjara. Kita ya, tim hukum John LBF akan gerak menginvestigasi ke Surabaya sesegera mungkin ya, dan minta pada pihak kepolisian untuk mengusut dan memenjarakan oknum tersebut. Guys, berita tentang ini jangan sampai tenggelam sih menurut aku, karena pelakunya itu keterlaluan banget. Coba deh bayangin guys, kalau anak kalian disuruh sujud
disuruh gong kayak gugu gitu loh. Gimana perasaan kalian? Padahal anak, ingat guys, anak itu dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan jangan sampai hal-hal kayak gini tuh dinormalisasi. Orang tua ikut campur masalah anak, bahkan sampai menyuruh melakukan sesuatu yang gak manusiawi. Jadi hal-hal kayak gini jangan dinormalisasi. Orang-orang arogan seperti ini jangan dibiarkan gitu loh. Ada om-om yang nyuruh anak SMA buat sujud. Dikira Tuhan gitu ya kan? Sembarang nyuruh orang buat sujud. Apa dikira dianya itu iblis? Merasa paling di atas gitu ya? Sok-sokan buat nyuruh orang sujud. Anehnya anaknya ini mau sujud ya karena disuruh sama orang tuanya. Pas anaknya ini sujud, si om-om malah minta ya, suruh menggonggong. Ya Allah pak, ini manusia pak ya, bukan ayam ya, bisa gonggong ya. Emang ya, orang tua zaman dahulu sama sekarang itu bedanya itu minta ampun. Ya Allah ya Rob, kalau orang tua zaman dahulu nih, kalau disuruh sujud ya tujuannya buat ibadah, sholat wajib sama sholat sunnah. Lah sekarang si om-om itu malah nyuruh sujud sama gonggong. Ya Allah Rabbi, om-om, Anda siapa? Keturunannya siapa? Fir'aun gitu? Kalau sekarang itu kayaknya lebih pantas tangan kanannya Dajjal. Jadi untuk netizen-netizen yang orang-orang kayak gitu, si om-om itu pantas dibasmi dari dunia ini ya. Ayo sama-sama kita basmi. Ayo. Bapak-bapak tantruman ini, acek-acek tantruman ini gitu loh. Ya jadi ini orang marah karena anaknya diledekin sama temen anaknya gitu. Jadi pokoknya namanya juga bocah ya, ledek-ledekan lah gitu. Walaupun gua nggak membenarkan ledek-ledekan yang bersifat bullying, sekali lagi gitu ya, disclaimer dulu. Ini akan menjadi opini pribadi gue. Bapak ini marah untuk belain anaknya, ceritanya cuman berlebihan, jadinya lebay. Nora udah kayak nonton sinetron Indosiar. Gua rasa tuh bapak-bapak acek-acek kayak setiap sore nonton Indosiar kali. Kan kalau di Indosiar kan suka kayak gitu kadekannya, sujud gitu kayaknya sih. Cuma menariknya buat gue, komen-komen netizen gue kasih tahu, lu kagak usah bawa ras mentang-mentang Cina numpang, Cina kagak ada urusannya meras. Gue juga Cina, kagak begitu. Mau Cina mau kagak Cina nggak ada urusan. Kalau udah memang tebiat karakter orangnya norak aja. Ngerti lu? Namanya orang sombong aja, kagak mandang ras, kagak mandang agama. Kagak usah lu bawa ras agama. Gua kasih tahu. Ini buat bapak-bapak juga nih ya. Jadi pelajaran, lu kalau mau marah boleh tapi kagak usah norak, cek. Ya kan? Jadi gara-gara lu kita Cina yang lain juga kena imbas nih gitu ya. Jadi udah ya bijak lah dalam menanggapi segala sesuatu. Jangan pernah bawa-bawa ras atau agama karena perilaku salah satu oknum manusia bodoh. Oke, udah ya. Dari keluarga Konoha mana lu? Berani-beraninya nyuruh anak orang sujud ngegonggong. Belum tentu tuh anak yang salah. Kalau anak lu yang salah gimana? Siapa? Lu siapa? Lu pengusaha dari mana lu? Apa hak lu? Gila, sumpah gue sedih banget. Gue kecewa banget yang lihat manusia satu kayak begitu. Walaupun ya gue kasih tau, lu udah damai ya. Lu udah damai sama pihak keluarga. Nih, kita netizen gak terima. Gue kok jadi banyak gue gak terima. Lu mau tau kenapa gue gak terima? Mau lu pengusaha siapa kek? Lu terkenal apa kek? Duit lu sebanyak apa kek? Ingat, di atas lu tuh masih banyak yang lain yang lebih dari lu ya. Lu tau nggak? Itu anak kena mental. Lu kayak gituin. Lu pikir masa depannya kayak gimana? Lu kira gue hanya angka ya? Tuh manusia kayak apa sih yang begitu? Nyuruh anak di bawah umur sujud sambil ngegonggong. Wow, bravo. Gila, udah sehebat itu manusia zaman sekarang. Sumpah sakit banget gue ngeliatnya, tau nggak? Sakit banget gue ngeliat anak itu tuh disuruh kayak gitu. Maupun pembunuh sekalipun ya, perampok sekalipun nggak patut. Orang tuh bersalah juga harus dipermalukan kayak gitu, tau nggak? Bapaknya juga udah bilang udah. Coba netizen ya, ini kasus tentang apa?
Ada nggak videonya? Tolong tag gue. Ini kasus siapa yang salah duluan. Gue pengen tahu siapa yang nyebabin. Namanya anak-anak main kata-kataan udah. Kenapa bapaknya ikut campur? Jadi maksudnya anak lu tuh bagaimana? Jadi gue pertanyaan nyalinya sama laki-laki kan, bukan perempuan kan? Kok bisa sih kayak gitu? Nyuruh orang ngegonggong kayak gitu, gila ya. Lu kan harusnya orang berpendidikan ya. Mohon maaf nih ya, kita nih hati mama para netizen ya, harusnya dikasih tahu dulu sekali dua kali. Kalau nggak masih bisa baru lu kepret tuh mukanya atau apa, terserah lu dah. Ini perasaan bukan, ya Allah Tuhan. Kalau dia masih mau damai sama lu, itu artinya itu orang baik. Lu bersyukur pak, pak pengusaha, bersyukur lu. Coba nggak? Hah? Emosi gue semua, gue sedih banget tau gak sih? Ini gue kasih tahu ya sama lu semua ya, mau lu kaya, pengusaha kayak apapun, inget moral tuh dipakai semuanya, akal budi lu, hati lu ya. Orang coba kalau itu kok anak gue yang terjadi ya digituin, gak pakai damai gue, lebih baik gue guletin di situ tau nggak? Udah mempermalukan, apalagi nih di dunia digital, lu tahu ya kan, dunia digital nggak bakalan bisa hilang malunya anak itu kayak gimana. Ini terlebih gue, siapa yang salah ya, tapi gue nggak suka sama sifat-sifat arogan kayak gitu. Jangan mentang-mentang kita punya kekuasaan terus bisa seenaknya sama orang kayak gitu. Maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa? Coba netizen tag gue pengen tahu, gue penasaran awal mulanya salahnya tuh gimana, mereka berantemnya kayak apa. Tolong kalau yang ada videonya atau ada klarifikasinya, gue pengen tahu. Astagfirullahaladzim.